Dhamma Desana Aradhana Vipati Sahampati Patanjali Amadiwaram Ayatana Sati Rasana Paraja Rajatika Yesen Budama Anukan Imam Paja Rama Sampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon di alam semesta ini pada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jiwitang aniyatang maranang niyatanti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Ya, selamat malam. Oke. Kepada Rama-Ramani yang saya hormati, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia, selamat sore, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Kalau kita sehat, pikiran kita bahagia, apa juga enak. Ya. Mau dengar dhamma, kalau sakit gigi, pusing kepala. Ya. Baiklah Ibu Bapak, Saudara-saudara, pada kesempatan sore ini saya ingin mengajak Ibu Bapak mempraktekkan apa yang Sang Buddha ajarkan. Ada 10 hal yang bisa kita jadikan sebagai perenungan. Salah satu misalnya Buddha Nusati, merenungkan tentang kualitas-kualitas Buddha, merenungkan tentang Dhamma, Dhammanusati atau tentang Sangha. Atau bisa juga kita merenungkan tentang kedermawanan yang kita telah lakukan Caganusati. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang perenungan yang mungkin jarang dipraktekkan, yaitu Marananusati. Apa itu Marananusati? Perenungan tentang kematian. Kalau kita berbicara tentang kematian, apalagi dengan orang-orang tua, wah jangan ngomong kematian lah, ngomong yang lain. Pantang ngomong kematian. Ya toh? Tetapi di dalam ajaran Buddha, Guru Agung kita Sang Buddha ini justru mengajarkan kepada kita kematian ini harus kita renungkan. Semakin sering kita merenungkan tentang kematian, ini akan semakin baik.
Banyak manfaat-manfaat yang bisa diperoleh seseorang yang merenungkan tentang kematian. Bagaimana caranya kita merenungkan kematian? Tentulah semua orang pasti menyetujui, semua orang sependapat, ya, bahwa kematian ini tidak bisa dihindarkan. Ada yang yakin tidak akan mengalami kematian? Ada. Semua manusia yakin dirinya pasti akan mengalami kematian. Tetapi kenapa tidak banyak orang yang mau merenungkan kematian? Karena merasa ngeri, merasa takut dengan kematian. Lantas kalau seseorang ngeri, lantas kalau orang takut terhadap kematian, apa dia bisa terhindar? Tidak bisa. Oleh karena itulah Sang Buddha menganjurkan kepada kita, daripada kita terus menghindar, tidak mau membicarakan kematian, toh kematian juga pasti datang. Lebih baik kenapa tidak kita belajar untuk menghadapi? Kenapa? Karena kematian ini sudah jelas satu hal yang pasti. Manusia yang bijaksana jangankan terhadap satu hal yang pasti, terhadap satu hal yang belum pasti saja dia akan melakukan persiapan. Contoh, misalnya kita mau pergi keluar, lihat langit mendung, bikin persiapan tidak? Minimal kita cari payung. Kenapa? Kalau misalnya tiba-tiba nanti turun hujan, tidak ada persiapan payung atau jas hujan, maka kita bisa basah kuyup. Padahal langit mendung apa pasti turun hujan? Belum tentu. Kadang-kadang langitnya sudah mendung, gelap, tahu-tahu disapu angin, awan hujannya hilang, terang lagi. Sering tuh kejadian yang seperti itu. Yang belum pasti saja orang melakukan persiapan-persiapan. Kenapa untuk satu hal yang pasti kita tidak mau melakukan persiapan? Kalau kita terus menghindar juga kita tidak bisa lari. Jadi bagaimana yang paling baik? Ya, kita harus belajar menghadapi. Banyak manfaat yang bisa diperoleh seseorang yang merenungkan kematian. Dan Marananusati, perenungan akan kematian ini satu praktek yang saya gemari. Saya selalu merenungkan bahwa kehidupan saya ini sangat tidak pasti. Kematian itu satu hal yang pasti. Ini dari waktu ke waktu. Selalu saya katakan kepada diri saya sendiri, kehidupan saya ini tidak pasti. Kematian ini pasti. Apakah begitu Bante tidak menyumpahi diri sendiri supaya mati? Ya, bukan begitu caranya. Ya. Memangnya kalau merenungkan gitu terus cepat mati gitu? Ya. Tidak demikian. Kalau kita merenungkan tentang kematian, apa yang harus kita refleksikan? Yang pertama, bahwa tidak ada manusia dimanapun yang sudah dilahirkan di dunia ini bisa terhindar dari kematian. Ini kita harus ingat selalu. Sebagai siapapun manusia kalau sudah dilahirkan, semua makhluk yang sudah dilahirkan akan mengalami kematian. Ini kita harus sadar. Ini yang pertama, bahwa kematian tidak bisa dihindari. Ini kita harus sadar betul. Yang kemudian yang harus kita ingat, kita refleksikan. Kehidupan kita ini, kita punya waktu berapa lama, tidak ada orang yang tahu. Jangan pikir, oh saya masih muda, masih lama. Belum tentu yang muda berarti kehidupannya masih lama. Usia kehidupan manusia ini sangat tidak menentu. Ini kita harus ingat berkenaan dengan kematian. Hidup saya ini tidak menentu sampai kapan. Dan kematian bisa datang dari berbagai macam sebab. Nah, ini kita harus ingat. Orang bisa mati karena sakit,
Orang bisa mati karena mungkin kecelakaan misalnya, atau orang bisa mati karena usia kehidupannya sudah habis. Banyak cara orang bisa mengalami kematian. Oh, kalau saya sih pastilah mati karena tua. Ada yang percaya begitu? Wah, saya kalau bisa jangan sampailah mati karena kecelakaan. Tidak bisa. Ya. Kalau mau pesan-pesan ke siapa? Matinya mau seperti apa? Tidak bisa. Ya. Inilah ketidakpastian dari kehidupan yang kita harus selalu sadar. Oleh karena itu, kita harus selalu merefleksikan kehidupan kita ini tidak pasti. Kalau kita sadar kehidupan kita tidak pasti, waktu yang kita miliki ini berharga tidak? Berharga tidak? Saudara punya waktu itu sangat berharga. Jadi kalau kita menyadari kehidupan tidak pasti, kita punya waktu ini sangat berharga. Karena waktu ini sangat berharga, kira-kira sia-sia atau bermanfaat kalau kita isi kehidupan kita dengan kebencian. Benci, marah, bersedih. Kira-kira ini bermanfaat tidak? Tentu tidak bermanfaat. Sia-sia tidak kalau kehidupan seseorang diisi dengan khawatir, takut, menyesal. Tentu ini satu perbuatan yang sia-sia. Khawatir, takut, menyesal, benci, marah, dendam. Ketika kematian datang, itu bisa dibawa pulang. Ikut? Tentu tidak. Ya. Jadi oleh karena itu, menyadari kehidupan manusia ini sangat tidak pasti, kita punya waktu sampai kapan, jangan sia-siakan kita punya kesempatan. Saat ini kita bisa berbuat apa? Buatlah yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita punya waktu sampai kapan. Ya kan? Ini manfaat merenungkan kematian. Bukan kita takut mati, kemudian panik. Gitu. Bukan. Justru kalau ini kita renungkan setiap saat, kapanpun kematian datang, kita sudah bisa gelar itu namanya keset yang ada tulisannya welcome. Gitu. Kan ada keset itu tulisannya welcome itu. Kalau dewa kematian datang, kita gelar keset. Kenapa baru datang sekarang? Itu kalau orang-orang sudah siap. Kalau saudara mau keluar, lihat langit mendung, payung ada. Bahkan jas hujan juga ada. Takut tidak? Tidak khawatir. Kalau sudah ada persiapan. Ya. Jadi ini manfaat kita merenungkan kematian. Membuat kita tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan kita punya waktu. Orang-orang yang ada di sekitar kita, inilah orang-orang yang berharga. Kita tidak punya kepastian sampai kapan mereka ada di sebelah kita, atau kita ada di sebelah mereka. Betul tidak? Ini manfaat pertama dengan merenungkan kematian. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik. Manfaat yang lain dengan merenungkan kematian, ini akan mengurangi kemelekatan kita. Orang dengan susah payah mengumpulkan apapun yang dianggap menyenangkan. Ketika kematian datang, kira-kira mau dibawa serta? Pastilah kalau punya timbunan emas, tidak mungkin anak cucunya ikut dikubur itu emasnya. Pasti dijual nanti dipakai buat mereka. Jadi apapun yang kita kumpulkan dengan susah payah ketika kematian datang, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti akan ditinggalkan.
Oleh karena itu, kenapa tidak kita belajar melepas? Ya. Kenapa? Karena kematian pasti datang. Kalau sekarang kita sudah belajar melepas, dari sekarang kita sudah belajar melepas, latihan melepas, belajar untuk tidak melekat. Ketika kematian datang, kita bisa tadi gelar apa? Gelar keset yang tulisannya welcome. Bukankah ini kematian yang damai? Bukankah satu kematian itu akan indah kalau orang bisa menyambutnya dengan tersenyum? Iya kan? Mau tidak menyambut kematian dengan tersenyum? Buat persiapan. Jivitang anyatang maranang nyatang. Artinya apa? Kehidupan ini tidak pasti. Kehidupan ini tidak pasti. Kematian pasti. Ini kita renungi setiap saat, dalam setiap aktivitas. Kalau lagi benci, ingat kehidupan tidak pasti. Jadi untuk apa saya terus membenci? Kalau saya meninggal dalam kondisi membenci, itu sangat mengerikan. Ini saya bilang sama ibu ini. Kalau dia mati dalam kondisi membenci, dia ingat mantan pacarnya dulu mungkin ya. Kalau dia meninggal dalam kondisi membenci, apa saya bilang? Neraka. Masuk neraka. Masuk neraka, ketemu lagi mantan pacar. Penderitaannya double. Iya. Jadi kalau kita ingat kematian ini tidak pasti datang, kehidupan tidak pasti. Kalau muncul kebencian, kenapa saya harus membenci? Jangan-jangan ini kebencian terakhir, mending saya amati saja. Dia muncul dan berlalu. Kenapa saya harus ikuti? Ini manfaat merenungkan kematian. Besar sekali manfaat merenungkan kematian. Ini saya rasakan sendiri. Ini sebagai pengalaman saya sendiri. Saya kalau pergi kemana-mana, misalnya kalau saya naik pesawat, biasanya kalau naik pesawat itu antri tuh. Mau masuk ke pesawat antri, di Garbarata namanya itu juga antri. Kadang-kadang ada orang buru-buru. Saya nggak pernah marah itu. Justru saya tersenyum. Kenapa? Karena setiap kali saya naik pesawat, satu kaki saya sudah melangkah ke pesawat, jangan-jangan ini penerbangan yang terakhir. Itu aplikasi perenungan kematian. Kita tidak usah takut. Ada yang nggak setuju kematian ini pasti datang? Ada yang nggak setuju? Angkat tangan. Yang nggak setuju keluarlah. Ada yang nggak setuju kalau kehidupan kita ini tidak pasti? Ada yang nggak setuju? Setuju semua kan? Jadi kalau setiap kaki saya sudah satu langkah naik ke pesawat, saya selalu berpikir, mungkin ini penerbangan yang terakhir. Kalau sampai pesawat namanya di atas kan bisa jatuh. Kalau pesawat nggak bisa jatuh, artinya di parkiran. Kalau pesawat di parkiran bisa jatuh tidak? Tidak bisa. Nah, ini cara kita merenungkan kematian. Harus sadar setiap saat. Pada saat berkendara, kita harus sadar. Mungkin ini kita berkendara yang terakhir, jadi hati-hati. Selalu waspada, selalu ingat. Kalau marah, kenapa saya harus marah? Mungkin ini momen terakhir yang saya miliki. Ya. Nah, ini kita harus ingat. Ini manfaat merenungkan kematian, mengurangi kemelekatan. Mengurangi kemelekatan. Ya. Jadi waktu sangat berharga. Orang-orang di sekitar kita inilah orang-orang yang berharga. Ada satu cerita, ya, ada seorang kakak pergi naik kereta dengan adiknya. Karena kereta itu penuh sesak, mau naik ke kereta berdesak-desakan, adiknya kehilangan sepatunya.
Kemudian kakaknya lihat adiknya kehilangan sepatunya, adiknya dimarah-marahin. Inilah kamu, inilah, gak hati-hati. Sepatu bisa hilang satu. Dimarah-marahin. Setelah jalan keretanya beberapa saat kemudian, setelah sekian waktu, keretanya kecelakaan. Keretanya kecelakaan. Tahu apa yang terjadi? Kakaknya tidak bisa menemukan adiknya. Sorry, ini banyak bicara jadi suaranya mulai habis. Jadi apa yang terjadi? Kakaknya tidak bisa menemukan adiknya. Di mana adik saya? Ternyata adiknya tidak ada. Gitu. Jadi dari sini kita harus ingat setiap momen itu berharga. Kenapa? Jiwitang aniatang marana miatang. Kehidupan tidak pasti, kematian pasti. Betul toh? Saya sendiri, orang tua saya meninggal itu serangan jantung, kemudian stroke. Stroke serangan jantung. 3 hari di ICU meninggal. Saya punya kakak, belum ada 50 saya rasa umurnya. Waktu tidur tidak bangun lagi karena serangan jantung. Saya sendiri sewaktu di Sri Lanka, jantung saya sering sakit sekali. Kalau lagi sakit itu seperti ditusuk-tusuk dada saya sebelah kiri. Kalau lagi sakit, berjalan saja tidak bisa. Semakin melangkah semakin sakit. Kalau mengalami seperti itu, menurut saudara apa yang dipikiran? Waduh, saya ini sakit jantung keturunan nih. Betul tidak? Keturunan sakit jantung. Jadi kalau sudah seperti itu, biasanya saya berdiri diam. Saya amati nafas. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Yang saya pikirkan hanya satu pada saat seperti itu. Ketika saya mati, nafas ini masuk atau keluar ya? Cuman itu saja ya saya penasaran. Ya. Pada saat saya mati ini nafasnya itu masuk atau keluar. Kenapa? Karena saya sudah siap, kalau saya sudah memutuskan saya tinggal di tempat seperti itu banyak resiko, ada ular berbisa, ada binatang buas, ada gajah liar. Ya. Apapun bisa terjadi. Mati itu pasti. Saya sadar sekali mati itu pasti. Gitu. Kapan saya juga tidak pernah tahu. Nah, selang beberapa waktu ada biku teman seorang biku Sri Lanka. Kemudian dia bawa dokter saya, diajak ke tempatnya. Dokter bawa alat EKG namanya. Dipasang alat-alat, keluar grafiknya. Dokter teman biku saya ini bilang, this is very serious. You can die katanya. Kira-kira bagaimana pendapat Anda? Tambah yakin tidak? Waduh. Bisa mati saya kapan aja. Tambah kuat tidak persepsi kita bahwa kematian ini bisa datang kapan saja. Kemudian saya diajak, let's go to big hospital, many equipment kata dia. Diajak saya ke rumah sakit yang besar. Waktu itu jam 12 lewat malam, setengah malam lewat. Saya dibawa ke rumah sakit besar. Sebelum itu saya dibawa ke puskesmasnya, dia ambil ambulan. Saya ingat dikasih 9 macam obat. Satu obat saya ingat sampai sekarang, aspirin. Karena aspirin obat yang umum, pengencer darah. Mau menuju rumah sakit besar itu jalannya berkelok-kelok. Saya orang kampung, namanya orang kampung jarang naik mobil, kena jalan berkelok-kelok, muntah semua. Muntah semua. Sudah sampai rumah sakit yang besar, saya masuk di UGD. Dipasang lagi alat-alat, keluar grafiknya. Dokter di sana bilang, tanya saya, kamu ada alergi obat tidak? Saya bilang saya tidak ada alergi obat.
Saya dipaksa menginap di rumah sakit yang besar itu, mereka sedang siapkan tempat untuk saya menginap. Jadi ada bangsal besar, ada tempat tidur. Di depan saya ada satu orang juga mau dipersiapkan untuk tempat menginap. Orang ini dalam kondisi yang parah saya lihat. Kenapa? Dia di ranjang itu, kemudian ada banyak selang-selang, napasnya. Waduh. Dalam hati saya kalau sampai mati di sini nggak keren banget. Saya bilang sama teman Biku Sri Lanka, saya nggak mau nginap sini, saya mau pulang ke kuti saya. Jauh-jauh saya datang di Indonesia, mati di sini, wah nggak keren sekali. Saya pulang ke kuti saya. Tengah malam, hampir jam 1 tengah malam, saya jalan kaki sepanjang jalan. Karena badan saya lemah, saya habis muntah, kepala saya pusing. Kalau di Sri Lanka, biasanya di perempatan atau di pertigaan, orang bikin satu bangunan untuk sembahyang ada Buddha Rupang. Jadi saya tidur di belakang tembok, orang tidak lihat. Pagi-pagi saya numpang bus, saya pulang ke kuti saya di tengah hutan. Sejak saat itu, itulah pengalaman yang paling bahagia. Kenapa? Saya sadar betul, saya bisa mati kapan saja. Kenapa? Bapak saya mati kena serangan jantung. Koko saya mati kena serangan jantung. Jantung saya juga sering sakit. Ini pasti jantung saya bermasalah. Mulai saat itu sangat bahagia. Kenapa? Karena saya betul-betul bisa mengamati moment by moment dengan betul-betul dengan jernih. Setiap momen sangat berharga. Ketika itu betul-betul kuat, persepsi itu di dalam pikiran, kita bisa mati kapan saja. Kehidupan ini tidak pasti, maka setiap momen itu akan jadi momen yang sangat berharga. Tetapi kalau kita disuruh praktek seperti itu, pikiran kita kan lebih pintar. Sang Buddha katakan, jiwitang anyatang, kehidupan tidak pasti, maranang niatang. Itu Sang Buddha katakan toh. Saudara percaya? Saudara percaya kehidupan tidak pasti? Oh, saya percaya, bohong. Kalau saudara misalnya pergi ke satu orang peramal yang katanya sangat jitu, saudara diramal, kamu hidupnya tinggal 3 hari lagi, ada rasanya tidak? Ada rasanya tidak? Pasti saudara tidak enak makan, enak tidur toh. Ramalan orang ini nggak pernah meleset. Kamu hidupnya 3 hari lagi, ada rasanya tidak? Itulah persepsi tentang kematian yang sesungguhnya. Kita sering sakit dada kita, periksa ke dokter. Kamu kena kanker stadium 4, 3 hari lagi paling nyawa kamu. Ada rasanya tidak? Muncul bagaimana perasaan kita. Inilah persepsi tentang kematian yang harus kita kembangkan. Kalau Sang Buddha katakan kehidupan tidak pasti, kematian pasti, semua orang juga sudah tahulah Bante. Nggak ada rasa apa-apa. Tidak terdorong untuk kita betul-betul menghargai orang-orang di sekitar kita ini begitu penting. Tidak merubah karakter kita. Kenapa? Karena itu hanya sekedar manipulasi pikiran. Kita tahu tapi kita tidak betul-betul sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja. Ya kan? Tapi pengalaman saya waktu itu saya sadar sekali kematian bisa datang kapan saja. Karena saya betul-betul sadar setiap momen sangat berharga. Kadang-kadang muncul kejengkelan dalam diri saya. Ketika saya menyadari kejengkelan ini, kenapa saya harus jengkel? Mungkin ini kejengkelan yang terakhir. Habis ini saya mati, untuk apa juga saya jengkel? Amati kejengkelannya. Ketika melakukan demikian, kejengkelannya hilang. Kalau saya sedang nyapu, mungkin ini nyapu saya yang terakhir. Habis ini mungkin saya mati. Jadi kenapa tidak saya nikmati proses menyapu ini? Menyapu dengan penuh kesadaran berbeda dengan menyapu karena kewajiban. Ya kan? Wah,
Mas Marsudi, capek. Tidak ada orangnya. Capek. Kenapa? Kewajiban. Kalau berantakan, waduh, Romo bisa marah ini. Jadi kewajiban. Beda. Kalau kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mungkin ini momen terakhir. Mungkin ini pekerjaan terakhir. Mungkin ini permasalahan yang terakhir. Jadi kenapa kita harus khawatir berlebihan? Ini manfaat merenungkan kematian. Ya. Jadi ketika kita sedang stres, kita marah, kita ingat, hidup ini tidak pasti, kematian pasti. Masa iya saya mau mati dalam kondisi marah? Kalau mati dalam kondisi marah, membenci, ingat, masuk neraka. Masuk neraka. Ya. Jadi ketika benci, ingat, kenapa saya tidak mengamati kebencian ini? Mungkin ini momen terakhir. Nah, ini manfaat merenungkan kematian. Lanjut cerita yang tadi. Jadi akhirnya senior saya dikasih tahu, biku senior saya. Biku senior saya itu wasanya satu wasa dengan Bante Sukemo Upajaya saya. Saya juga bisa masuk ke hutan berkat beliau yang membimbing saya. Beliau datang, jauh-jauh datang ke kuti saya. Kamu sakit katanya, ayo kita pergi ke kardiologis, dokter spesialis jantung. Aduh Bante, nggak usah lah, nggak usah repot-repot. Saya sebetulnya tidak mau, tapi didesak terus ya, akhirnya saya pergi. Pergi ke kota, periksa di dokter spesialis jantung, dipasang alat-alat. Terus di USG, keluar gambar-gambar segala macam. Dokternya bilang, ini dokter umum biasanya suka salah, baca grafik itu di poin ini, kata dia. Orang seperti kamu seharusnya nggak ada masalah jantung lah kalau meditasinya benar, kata dokternya. Ini nggak ada masalah. Sejak dengar itu persepsi kematian saya hilang. Waduh, saya masih panjang umur nih kalau gitu. Begitu persepsi kematiannya hilang, mulai batin saya membodohi diri saya lagi. Wah, berarti saya masih panjang umur. Kebahagiaannya juga hilang. Kenapa? Karena kita pikir kita masih punya waktu yang panjang. Inilah kebodohan batin. Ya. Jadi supaya batin kita tidak bodoh, ini harus kita ulang-ulang. Kehidupan tidak pasti, kematian pasti. Ya. Ada peribahasa dalam bahasa Jepang yang saya sangat suka. Ichigo ichie. Ichigo ichie. Setiap momen itu satu momen yang berharga. Oleh karena itu, ya, kita jangan menyia-nyiakan waktu. Kehidupan tidak pasti. Ya. Merenungkan kematian ini akan membuat kita lebih bahagia kalau kita merenungkan dengan cara yang benar. Waduh, saya mau mati nih, bagaimana nih? Ya. Kalau kita sampai takut, kita khawatir, berarti cara merenungkan kita yang salah. Suka atau tidak suka, ketika kematian datang, kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa sogok kematian ini dengan harta kekayaan. Ambillah semua barang milik saya, pokoknya saya jangan mati dulu. Tidak bisa. Kasih saya waktulah 1 minggu lagi, saya mau berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tidak bisa. Kalau sudah kematian datang, tidak bisa disogok. Umur kita kalau sudah memang waktunya habis, tidak bisa diperpanjang juga. Oleh karena itu, waktu yang kita miliki sekarang sangat berharga. Kalau kita menyadari ini betul-betul, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Teroris saja, teroris, kalau sudah ketangkap polisi, terus mau dihukum mati, dia rajin sembahyang tidak? Rajin sembahyang tidak? Rajin sembahyang. Bahkan tengah malam pun dia tetap sembahyang sampai pagi. Apalagi kalau tanggal hukuman tembaknya sudah ditentukan. Itu teroris.
Anda kan bukan teroris. Kalau kita sadar kita ini waktunya sangat terbatas, kematian bisa datang kapan saja. Apa yang harus dilakukan? Berbuat baik. Berbuat baik, dengan kata lain, kalau orang berbuat baik, berarti dia mengurangi perbuatan yang buruk. Disadari atau tidak disadari, kematian ini sedang merambat ke dalam diri kita sendiri. Percaya tidak? Coba lihat rambut saudara ini. Jangan rambut saudara lah, rambut saya sendirilah ya. Rambut saya sudah satu-satu tuh mulai tuh. Muncul itu yang warna putih-putih. Itu tanda apa itu? Tanda penuaan. Kalau sudah tua, satu langkah lagi, tapi ingat, jangan pikir orang tua mati duluan loh. Nah, hati-hati nih anak muda ini. Ya. Tetapi kalau normal usia kehidupan manusia maksimal berapa? 80. Tinggal kuranginlah. Misalnya saya 50 misalnya. Berarti 80 kurang 50, 30 lagi. 30 itu tidak terasa, hanya berapa minggu 30 tahun itu. 1 tahun, ada yang terasa lama nggak tahun 2024? Aduh lamonyo tahun 2024 ini. Kalau ada yang berpikir begitu, hidupnya banyak menderita ini tahun ini. 2024 nggak terasa. 1-2 hari lagi kita ganti 2025. Waktu cepat sekali. 5 hari duduk, perasaan baru kemarin. Ini udah 5 hari ternyata. Saya pikir kemarin baru hari Jumat dengar itu masjid ramai-ramai. Ternyata katanya sudah minggu. Nggak terasa. Cepat sekali waktu berlalu. Ya. Jadi marilah kita sebagai umat Buddha belajar untuk menghadapi kematian. Tidak perlu takut dengan kematian. Tapi juga jangan nantang-nantang kematian ya. Kalau orang cari mati itu pasti banyak masalah hidupnya. Mungkin banyak utang, stres. Biasanya orang-orang begitu cari mati. Kalau kita ini wajah-wajahnya kan orang-orang yang bahagia semua ini. Gitu. Kematian pasti datang, tidak usah dicari. Tetapi kalau dia datang, kita harus gelar keset welcome. Gitu. Kenapa? Kita sudah siap. Kenapa nggak datang dari kemarin? Nanti sudah dijemput sama kereta kuda. Mau pilih naik yang kereta yang mana? Orang-orang seperti ini dia sudah siap. Jadi kalau kita merenungkan kematian, terus kita takut, kita khawatir, berarti kita belum banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Orang kalau yakin bisa berkata dengan dirinya sendiri, saya ini orang baik. Ketika kematian datang, dia akan melakukan itu tadi. Gelar karpet tulisannya welcome. Tetapi kalau orang sadar dirinya masih belum menjadi orang yang baik, banyak perbuatan yang buruk yang dilakukan, ketika kematian datang dia khawatir, dia takut. Jadi supaya tidak khawatir, tidak takut, apa yang kita harus lakukan? Kusala supasampada, berbuat yang baik, jangan berbuat yang buruk. Dan selalu kita umat Buddha diingatkan, setiap perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu semua berawal dari pikiran kita sendiri. Jadi mensucikan pikiran, membersihkan pikiran, ini tidak bisa tidak harus kita lakukan. Kemarin kita sudah latihan meditasi sampai hari ini sudah 5 hari. Ini satu upaya untuk membersihkan pikiran kita. 5 hari kalau berbuat baik sungguh-sungguh, bermeditasi sungguh-sungguh. Kalau misalnya kematian datang, kita tidak khawatir. Ya, tapi di sini tidak ada keset ya tulisan welcome. Ya. Tetapi kalau kematian datang, kita ingat perbuatan-perbuatan baik kita tidak khawatir.
Manfaat merenungkan kematian membuat kita tidak panik ketika kita menghadapi kematian. Ketika seseorang menghadapi kematian dengan pikiran yang tenang, kemudian dia ingat perbuatan-perbuatan bajik selama hidupnya sebagai manusia, maka orang seperti ini akan berbahagia ketika kematian datang dan dia akan terlahir kembali di alam-alam surga. Ini manfaat kita merenungkan kematian. Jadi ingatlah, kematian itu pasti datang, tidak bisa dielakkan. Dan ingatlah, kapan kita akan mengalami kematian, kita tidak pernah tahu. Bisa pagi, bisa petang, bisa sore, bisa malam, tidak pernah tahu. Tetapi dengan perbuatan-perbuatan bajik yang telah kita lakukan, dengan pengertian-pengertian yang kita miliki, ini akan membuat kita menjadi tenang. Suka tidak suka, siap tidak siap, ketika kematian datang kita harus jalan. Ini yang harus kita mengerti sebagai umat Buddha. Oleh karena itu, renungkanlah. Terus-menerus kita diingatkan. Terus-menerus kita harus mendidik batin kita sendiri untuk siap menghadapi kematian. Ketika kematian datang, tidak ada kata lain yang bisa kita ucapkan selain welcome. Itulah yang ingin saya sampaikan. Semoga umat Buddha di Sumatera Selatan ini khususnya semakin maju di dalam Dhamma. Satu kebahagiaan buat kami para biku melihat umat Buddha sangat berbakti, kemudian semangat untuk belajar Dhamma dan mempraktekkan Dhamma. Kalau umat Buddha semangat untuk belajar Dhamma dan praktek Dhamma, maka apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu bermanfaat untuk banyak orang. Tapi kalau cuman belajar tapi tidak praktek, ya punya resep tapi tidak dipraktekkan, tidak bisa bikin kenyang. Ya, itulah yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sabisata bhawatu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita semua berserah menjadi